Shalom, Horas Madihita, Saluhutna. Selamat berPHD Mak Paropuan Madihita Saluhutna. Suang songoni na dibagas na mengikuti live streaming. Adorang sotapuka acara PHD Paropuan. Martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sia bukede nomor 4 ayat 1 dohot ayat 2. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamuleateon, hupasahat hami tua dopanmu, ale debata nami, namar huaso di banua gijang. Alani holong dohot asini roham, di pataruho dohami tu bagasmu nabadiaon, ima nalaho mar PHD Paropuan. Didongani ho dohami sian nasogot, sahat tubotarion. Madok malyate mahami, diring-iring ho dolakkan nami, manang di dia pehami. Suang songoni akka dongan nami, ruasmi ima akka Paropuan, nang di pardalanan, di ulaon, di bagas, manang di rumah sakit, totong lehon pasu-pasu, dohot gogo nasiakoi. Tuhan, baima acara PHD Paropuan di Botarion, mardala denggan, sian awal, partongan, sahat tu ujungna. Songonipe naposo napasahaton baritam nauli, leo totong gogo, dohotod di porbadia, asaboi hami manangihon, dohot mangulahon lomoni roham. Pardosa nagodang dohami, sesahon mai, asa unang tarabat aka pasu-pasu, nanalao dilehonmu Tuhan Tuhami. Jalo matang yang namion, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate Tuhan, amin. Tajahama epistel ima natar surat di Pesalmen bidu 110 sia ayat sia sahatu ayat 10 nom. Tajahama secara responsoria. Marhite-hite aha tar pabotor doli-doli lakana molo di pahobar-hobar tuhatam.
Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa au Tuho. Nunga dipajojor akka bibir hos sude uhum, akka naruar sian pamangan mi. Saya papikir-pikirok kudo akka paretam, jala saya berengok kudo akka bagasmi. Saya malasondo akka aturanmi dan tagamon hampamuku hatami. Ima sahatna, martua mana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata, maredde mahita, sian bukede, nomor 500 sada, ayat sada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada sore hari ini, di mana kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Bapa, segala hal yang boleh kami nikmati di dalam hari-hari kami, di dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, semuanya itu kebaikan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Semuanya Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Tuhan tahu isi hati kami yang paling dalam. Tuhan tahu segala kelakuan dan sikap-sikap yang kami lakukan, yang baik maupun yang buruk. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan bersama Engkau ya Bapa. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyentuh hati kami, agar kami boleh melihat sisi-sisi baik yang terjadi di sekeliling kami terhadap siapapun, di keluarga kami, di lingkungan kami, di negara kami. Kami selalu mampu melakukan, kami mampu melihat, mendengar, berkata, segalanya hanya kebaikan. Tuhan, berikanlah kami pertolongan Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami ini Bapa, agar benar-benar kami menjadi berguna di sekeliling kami, berguna untuk apapun yang terbaik sebagaimana Tuhan ingin kami lakukan, mengikuti jalan Tuhan yang benar. Sentuhlah hati kami Bapa, jamalah hati kami ini Bapa, agar kami boleh melihat dan bersyukur senantiasa bahwa Tuhan telah pelihara kami dengan segala kebutuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun saat ini kami merasakan ada masa yang sulit, tetapi bersama Engkau tidak ada yang sulit.
Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu menuntun langkah kami, selalu membuka kesempatan yang baik bagi kami, selalu juga memberkati kami, memberkati seluruh anak-anak kami, seluruh keluarga kami, seluruh cucu kami. Bahkan Tuhan ada bersama kami senantiasa di gereja kami, gereja HKBP Keramat Jati. Sebagai seorang ibu paropuan, kami ada di sini bersatu hati. Berikanlah kesatuan hati kepada kami Bapa, agar kami benar-benar saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Kami saling memaafkan karena kami memang selalu melakukan hal yang salah. Tuhan bahkan sanggup mengampuni kami. Demikian juga kami mampu membuka hati kami. Apabila ada rasa benci, rasa sakit yang tidak bisa kami hadapi, Tuhan lembutkan hati kami Bapa. Lembutkanlah hati kami rindu jamahan Tuhan untuk kehidupan kami. Bahkan kami memohon kepadamu kekuatan baru, semangat baru. Engkau memberikan kesempatan merencanakan untuk HUT kami, pesta gotilan kami Bapa. Biarlah kami bertanya untuk diri kami masing-masing. Apa yang harus bisa kami lakukan saat ini, yang harus kami persembahkan di hadapan-Mu, bahwa begitu banyak cobaan dan rintangan yang telah boleh kami lalui, tetapi Engkau selalu ada bersama kami. Selalu Engkau mengelurkan tangan-Mu, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami dan seluruh pendeta kami, jemaat dari yang kecil hingga yang tua Bapa. Tiada yang terlewatkan oleh kasih sayang-Mu. Hadirlah saat ini Bapa, sentuhlah hati kami. Kami tahu kami tidak punya kekuatan apapun dalam hidup kami ini, bahwa hanya Engkaulah tempat kami mengadu ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan yang abadi untuk kami jemaat-Mu Bapa. Agar Engkau selalu ada, memberikan kami hati yang baik, hati yang rindu selalu bersama Engkau. Biarlah kami menjadi anak kesayangan-Mu, anak yang selalu mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, sentuhlah hati kami ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kebijakan, hikmat yang daripada-Mu, sehingga hari-hari kami ke depan berguna ya Tuhan. Sehingga kami mampu memberikan yang terbaik. Di saat-saat ini kami rindu selalu melakukan yang terbaik. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang yang selalu taat setia kepadamu. Terlebih-lebih kasih yang dari sorga-Mu menerangi hati kami, menerangi seluruh hati jemaat Keramat Jati Bapa. Di saat kami saat sekarang ini dalam kesulitan apapun, tetapi apabila kami bersatu hati, bersama-sama, bergotong royong, bergandengan tangan untuk selalu ingin memberikan yang terbaik, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Biarlah kami, kerinduan kami, dan kasih sayang Tuhan yang tak putus-putusnya menguasai hidup kami, perjalanan kami, sehingga kami senantiasa merasakan bagaimana Tuhan campur tangan, memberkati keluarga kami, anak-anak kami semua, dan seluruh jemaat huria kami Keramat Jati ini Bapa. Terima kasih bahwa kesempatan Tuhan berikan untuk kami paropuan, di mana kami dibutuhkan keluarga kami menjadi tiang doa ya Bapa. Tiang doa yang kuat, yang selalu bijak, yang selalu mampu menyelesaikan segala perkara sekecil apapun Tuhan. Agar kami menjadi istri penolong bagi suami kami. Dan kami menjadi ibu yang bijaksana di hadapan anak-anak kami. Jadikan kami ibu yang sabar ya Bapa. Ibu yang penuh kasih sayang, pelukan kasih sayang kami boleh dirasakan oleh keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu membuka kesempatan yang baru untuk kami. Kami mau bertobat Bapa.
Sentuhlah hati kami ini. Kami mau bertobat Bapa, biarlah kesempatan yang ada kami boleh merenungi segala hal yang telah kami lakukan, yang menyakiti sesama kami, kata-kata ucapan yang membuat sesama kami sehingga merasa benci, merasa tidak nyaman dengan kehadiran kami. Biarlah Tuhan membuka hati siapapun yang kami lukai hatinya. Dan demikian juga Tuhan, di hadapan-Mu begitu banyak pelanggaran kami, begitu banyak kelakuan kami yang benar-benar tidak seturut dengan perintah-Mu. Karena itu Bapa, kami sujud, kami menyembah Engkau. Datanglah Tuhan, datanglah Engkau saat ini, pimpin kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh pendeta uluan kami menyentuh hati kami. Kami mampu mengerti apa maksud dari firman-Mu yang akan kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Jadikan kami menjadi tiruan yang baik, menjadi contoh yang baik Bapa, agar kami benar-benar menyinari sekeliling kami, agar kami mampu Tuhan menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, ibu yang baik, jemaat yang baik Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan itu. Pada saat ini kami juga memohon kepadamu ya Bapa. Banyak teman kami yang sakit, Tuhan yang tahu apa sakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan datang menjamah mereka. Kami membawa teman kami, inang kami Nyonya Gultom Boru Tambunan, demikian juga Nyonya Situmeang Boru Sormin, Nyonya Hutagalung Boru Simanu Kalit, Nyonya Siregar Boru Sianturi, Nyonya Sinaga Boru Lumbang Gaul, Nyonya Simbolon Boru Panjaitan, Nyonya Tambunan Boru Simajuntak, Nyonya Situasiahaan Boru Manalu. Demikian juga untuk Amang Sintua kami yang telah lama sakit ya Bapa, Situa B Sidauruk, juga anak kami Simon Tambunan dan anak kami Peter Manik. Engkau melihat, Engkau tahu Bapa, organ tubuh mana yang tidak berfungsi, organ tubuh mana yang sakit Bapa. Mengalirlah darah-Mu yang kudus di dalam darah dan tubuh mereka, menghancurkan segala penyakit itu Bapa. Engkau ada bersama mereka, menguatkan iman mereka, menguatkan iman keluarga yang merawatnya, bahwa Engkau selalu ada mampu menyembuhkan mereka. Biarlah iman percaya mereka selalu teguh, biarlah mereka selalu hanya melihat kepadamu ya Bapa. Pertolongan di dunia tidak ada Bapa, teman yang abadi tidak ada ya Bapa, tetapi teman yang setia dan pertolongan yang benar-benar terjadi dalam hidup kami adalah di tangan-Mu ya Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu, kami hanya memohon kepadamu. Datanglah Bapa, sembuhkanlah seluruh teman-teman kami ini, bahkan kami pun yang ada di sini. Mungkin ada kelemahan di dalam tubuh kami. Kami memohon kepadamu, Engkau jamahlah hati kami, jamahlah tubuh kami yang lemah ini, agar kami kuat Bapa, kuat senantiasa berharap penuh kepadamu. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau sanggup menolong kami, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan kami yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Apabila kami akan pulang nanti ke rumah kami masing-masing, Tuhan pula lah yang menghantarkan kami, sehingga kami boleh berjalan pulang dengan keadaan selamat, sampai tiba di rumah kami masing-masing, membawa berkat yang kami peroleh di sore hari ini untuk kekuatan baru bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Caranya. Marede Mahita, Tapuji Matuhatta, Sian Bukwede, nomor 104 ayat 2 dohot ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, baik, sehat, tetap semangat, puji Tuhan. Bagaimana juga semua kaum perempuan yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini atau yang di rumah sakit sedang dirawat. Sehat? Ya, kita berharap semua kaum perempuan dimanapun berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Apalagi pada hari ini kita mengikuti PHD seksi perempuan. Baiklah, semua kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan PHD seksi perempuan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 11. Bolehkah kita baca secara responsoria? Coba kita siapkan Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya ayat ganjil, semua perempuan, inang ayat genap, dan seterusnya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama kita baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian bunyinya. Kaum perempuan inang yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Teks ini secara menyeluruh menggambarkan bahwa hidup kita adalah anugerah. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan ada anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah dasar kita beriman kepadanya. Bahwa Yesus telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita dari dosa. Tidak cukup kita beriman, tetapi kita menghadapi realita hidup ini, yaitu kita menghadapi kesengsaraan, hapur suhon. Bahkan dikatakan dalam teks ini, kita bermegah di dalam kesengsaraan itu. Lalu ketika step kesengsaraan itu, atau langkah atau perjalanan hidup kita itu, kita mengalami kesengsaraan, tidak berhenti di situ, kita juga mengalami proses ketekunan. Habis itu kita step berikutnya tahan uji. Lalu step yang terakhir adalah pengharapan. Siapa yang berpengharapan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Itulah pengantar dari teks ini, sehingga mudah kita memahami teks ini. Dasar hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, dan kita imani itu. Lalu dengan kita mengimani, menghadapi realita kehidupan, kita mengalami kesengsaraan tanpa terkecuali. Tapi orang Kristen yang menghadapi kesengsaraan, dia melangkah kepada yang disebut bertekun. Kemudian dia melangkah lagi kepada menahan uji, tahan uji, kemudian masuk dia kepada pengharapan. Nah, orang Kristen yang berpengharapan tidak akan pernah kecewa. Satu himne klasik dari John Newton yang mengatakan, sungguh besar anugerahnya, amazing grace, merupakan salah satu lagu yang digemari di dunia. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa hidupmu, hidup saya tidak lebih daripada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita membuka Kidung Jemaat
nomor 40, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta, bercelah olehnya ku sembuh. Ketika insap ku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ketika hidup kita mengenal anugerah Tuhan, apapun beratnya perjalanan hidup kita, kita tidak akan pernah menyerah. Kita masuk di dalam pendalaman karena ini kita PHD, patanakon hatani dewata. Yang pertama, Rasul Paulus menyampaikan kepada orang yang di Roma, mengingatkan mereka bahwa sebelumnya mereka disebut adalah orang durhaka. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah orang berdosa. Di Rom 5 ayat 6 dikatakan karena waktu kita masih lemah telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi sebelum diselamatkan disebut sebagai orang-orang durhaka. Apa artinya durhaka? Kata durhaka di sini menggunakan kata Yunani asbes. Menurut Tyers, Greek definisi asbes berarti miskin penghormatan kepada Allah. Bahkan mengutuki Allah, itulah orang durhaka. Dan ini lebih banyak diterjemahkan kepada orang fasik. Yang kedua, disebut orang berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selain durhaka, kita juga disebut orang berdosa. Di dalam bahasa Yunani ada banyak kata yang diartikan sebagai dosa seperti kakos, paneros, anomos, paraptoma, adikia. Tetapi di sini kata yang dipakai adalah hamartolos yang berarti dari kata hamartia. Hamartia arti dasarnya adalah meleset, luput, tidak mencapai sasaran. Jadi seperti orang yang ingin menembak atau memanah pada suatu titik tertentu tetapi ternyata hasil panahan tidak mengena sasaran atau tidak mencapai sasaran, maka disebutlah hamartia. Jadi semua orang yang tidak percaya kepada Kristus sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mencapai dan atau mengenai sasaran yang dikehendaki Allah. Semuanya meleset, tidak mencapai sasaran yang ditetapkan Allah. Semuanya sesat, inilah keadaannya. Pada saat kita berbuat kejahatan berarti kita meleset dari sasaran yang Allah tetapkan dan ini adalah dosa. Dalam Roma 5 ayat 9 dan ayat 10a ini suatu kontras dua golongan yang terjadi di jemaat Roma, yaitu satu orang yang percaya kepada keselamatan karena iman dan satu lagi orang yang percaya kepada keselamatan karena perbuatan baik. Itu dia. Jelas dikatakan bahwa orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ini berada di bawah kutuk. Artinya orang yang mau selamat dengan berbuat baik justru akan dikutuk. John Stott menggambarkan kita itu seperti apa? Ada 4. 1, orang yang lemah tidak berdaya. Yang kedua, orang yang durhaka, jahat. Yang ketiga, orang yang berdosa. Yang keempat, musuh, seteru, dan kita tidak berdaya menyelamatkan diri
kita sendiri. Lalu bagaimana sikap Allah atau tindakan Allah terhadap keadaan realita manusia itu? Kita masuk dalam kehidupan itu. Kita semua adalah orang yang berdosa, kita semua adalah orang yang lemah, kita semua orang tidak berdaya, kita juga sering bermusuhan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri sekalipun kita mampu punya harta, pandai, tapi tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah berinisiatif, tidak memurkai manusia itu, melainkan tindakan penyelamatan Allah kepada manusia dengan jalan anugerah yang diberikan Allah dengan cuma-cuma. Roma 5 ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Selain itu, selain anugerah, apalagi yang Tuhan berikan? Yang pertama, kita akan mengalami pembenaran, justification. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa arti pembenaran itu? Charles Hodge mengatakan, suatu tindakan dari kasih yang bersifat cuma-cuma dari Allah dengan mana Ia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterima hanya oleh iman. Jadi karena anugerah Allah maka kita dibenarkan oleh Dia. Jadi pembenaran itu adalah hak mutlak Allah. Bukan manusia mengatakan kau benar, kau salah. Tapi itu adalah hak Allah menyatakan kita benar di mata Dia. Menurut manusia bisa saja kita salah, tapi bagi Allah karena anugerahnya kita dibenarkan. Yang kedua, kita akan mengalami pendamaian dengan Allah. Ketika kita mengalami pendamaian dengan Allah adalah manifestasinya hidup kita aman, tentram, damai, senang, sukacita. Yang ketiga, kita akan menerima kepastian keselamatan itu. Bagaimana kita memperoleh semuanya itu? Hanya satu resepnya adalah iman kepada Kristus. Titik. Nampaknya mudah tapi sulit, bukan? Kaum perempuan, kaum ibu yang saya kasihi, yang saya cintai. Ajakan kepada kita semua, marilah kita mengenal diri kita, introspeksi diri kita, bahwa kita bersyukur atas anugerah Tuhan, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Itu poin pertama. Berbagai situasi keadaan yang dihadapi perempuan, kaum ibu dewasa ini. Kita banyak menonton di YouTube bagaimana perjuangan perempuan. Dan baru-baru ini saya terharu dengan salah satu perempuan India, saya kebetulan lupa namanya. Dia mengalami penyakit jantung yang tidak pada di mana letak jantung itu dalam tubuhnya. Jantungnya ada di dalam tas
tasnya. Yang dimana tidak mampu lagi, jantungnya itu ada di dalam organ tubuhnya. Tapi tindakan dokter untuk dia hidup, jantungnya itu dipindahkanlah, disimpanlah di dalam kopernya, di dalam tasnya. Jadi kemana dia pergi, kemana dia berjalan, entah itu berbaring atau bagaimana, selalu ada tas bagnya di sisinya atau di belakangnya. Gambar-gambar yang ditampilkan adalah senyum. Artinya, seorang perempuan yang menderita sampai seumur hidupnya haruslah dalam keadaan kondisi jantungnya tidak ada di dalam tubuhnya, yang ada di tasnya. Bukankah itu menyulitkan menurut kita? Tapi dia masih bisa tersenyum. Inang, bagaimana dengan kita semuanya? Masihkah kita bisa tersenyum dalam hidup kita bila kita bandingkan dengan si ibu itu yang mampu dia tersenyum menghadapi kehidupan ini? Smile, senyum adalah satu kop atau topangan menopang kita untuk kuat, tegar. Bukan berarti kalau kita tersenyum don't have problem. Kita punya masalah segudang. Gak ada ini, gak ada punya masalah. Saya juga punya. Apalagi ibu ketua panitia ini. Gak tahu lagi kalau ditanya begitu. Ya. Semua punya masalah. Ya. Tapi mampukah kita tersenyum? Ya. Itulah yang disebut Viktor Frankl dalam satu bukunya adalah logoterapi. Bagaimana menerapi terapi dalam kesulitan atau masalah hidup kita. Yang disebut logoterapi, logos firman, terapi pengobatan. Ya. Dari firman Tuhan. Tapi di sisi lain juga bagaimana memaknai hidup itu. Ya. Ketika kita mampu memaknai hidup ini, kita bisa tersenyum. Dengan senyuman kita yakin kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Kita bayangkanlah sebagai ibu, kita bangun pagi jam berapa coba? Jam 4. Ke tempat tidur nanti malam jam berapa? Jam 12. Ada mungkin jam 1. Saya juga suka jam 1, jam 2. Belum selesai urusan saya, masih tinggal berapa jam lagi pagi-pagi harus bangun lagi. Kan begitu kita. Ya. Nah, pekerjaan gak ada berhenti-hentinya. Masalah juga tidak ada berhenti-berhentinya. Jadi terus mati kita gara-gara itu. Ingatlah anugerah Tuhan. Ya. Itulah logo terapi kita sebagai ibu. When you remember, ya, ketika kamu ingat akan anugerah Tuhan itu, kita memiliki spirit baru. Ya, kita bisa tersenyum. Bahkan kita bisa tertawa sejenak, begitu. Tapi bisa juga kita menangis, begitu. Ya. Bisa juga merenung kita. Bisa juga kita terdiam. Membatu, bisa. Itu manusiawi. Tapi ingatlah anugerah Tuhan menghampiri hidupmu. Jangan katakan tak ada anugerah Tuhan kepadaku, no. Ya. Ketika memang masalah berat, kita sering reject, menolak. Tapi ada saatnya fase sadar diri, iya ya, aku salah.
kenapa laku begini? Kembali kepada bicara sendiri, ya. Salah aku. Lalu kembali kepada Tuhan, minta ampun. Itulah anugerah yang selalu menjadi dasar kehidupan kita as a woman. Umur kita akan tambah panjang dengan kita mengingat anugerah Tuhan. Udah bagaimanapun sakit kita parahnya, ingat anugerah Tuhan itu. Nanti malam saya akan besuk inang preses kita. Dari bulan ke bulan, sejak bulan 3, bayangkan inanglah sampai sekarang masuk rumah sakit. Baru berapa hari inilah keluar dari ruang ICU. Dan sudah berapa kali kami visit dengan full timer saya. Dan nanti malam lagi saya akan membesuk ibu itu. Waktu kami besuk, dia mengatakan, aku seperti Lazarus, inang katanya. Yang mati bangkit kembali. Dan dia pernah mengalami fase itu. Siapakah tahan menderita berbulan-bulan di ruang ICU? Dan kesibukan Amang Preses luar biasa memimpin distrik ini. Siapakah kuat menghadapi kehidupan itu? Tapi saya mengatakan kepada inang itu, saya bangga punya inang. Preses masih bisa tersenyum. Lalu dia bercanda, inang ini katanya, iyalah, kok diperhatikan aku, iyalah, senyummu itu daya tarikku. Menyemangati aku. Iya menyemangati aku. Karena inang sakit dan sekarang masih di rumah sakit, masih bisa tersenyum. Apalagi akulah yang sehat, haruslah bisa tersenyum menghadapi hidup ini. Inang harus menjadi saksi, mengobati orang-orang yang sakit. Ayo bangkit inang, supaya cepat inang pergi mengunjungi orang-orang yang sakit. Begitu. Itu bisa ketika kita melakukan aktivitas mengunjungi orang sakit, apalagi misalnya anak-anak jalanan, gelandangan yang tidur di emper-emper, kalau ada kepekaan, di situ kita merasa Tuhan luar biasa, baiknya Tuhan sama aku, sangat bersyukurlah aku. Kupikirlah aku hidup yang paling susah, malang. Ternyata masih banyak lagi yang lebih menderita dari aku. Kan kadang kita merasa kita yang paling susah di hidup ini kan inang? Kan begitu? Ternyata masih banyak lagi. Ya, begitu. Makanya hitunglah berkat Tuhan. Kemudian ajakan firman Tuhan ini, marilah kita memelihara iman kita itu dengan tidak melakukan dosa lagi. Apa itu? Amarah, ya, membenci sesama, ya. Jauhkanlah itu. Hiduplah dalam perdamaian. Lalu yang ketiga, marilah kita mengandalkan iman kita ini menghadapi masalah, pergumulan dan tantangan. Iman itulah modal kita inang. Kita pelihara iman kita itu dengan bagaimana rajin kita PHD. Ibu-ibu yang agak malas, saya menghimbau, ayolah ke gereja ya. Para perempuan, jangan ada alasan kerjaanku belum siap. Kalau kerjaan gak ada siap-siapnya inang. Ya, sisihkan dulu sebentar, hanya only 1 hour, ya, 1 jam. Selesai, sebentar lagi selesai kita ini. Ya, jangan hilangkan momen PHD Ina perempuan. Saya pun kalau tidak hadir rasa saya berkurang juga. Betul, udah pendeta pun masih perlu sekali mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi dengan mendengarkan firman Tuhan, apalagi ada refleksinya, ada aplikasinya, semakin kita kuat menghadapi hidup ini.
Senjata kita itu adalah teguh dalam iman menghadapi segala tantangan. Jadi kepada seluruh kaumku perempuan, tumbuhkan iman percayamu, jangan goyah. Pekerjaan seberat apapun, tantangan seberat apapun, bahkan mungkin ada terjadi PHK, ada terjadi pengurangan upah, ada terjadi penurunan pendapatan di rumah tangga, ada terjadi banyaknya kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga. Andalkanlah iman kepada Tuhan. Iman bukan pasif, iman itu aktif. Lakukanlah pekerjaanmu sebaik-baiknya dan andalkan Tuhan. Oleh karenanya kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang tercurahkan. Berkat itu bukan hanya materi, tetapi kekuatan dan kesehatan. Itu sudah kita rasakan sebagai ibu. Sebenarnya kita rasanya tidak mungkin ini aku bisa umur seperti ini. Gak mungkin aku bisa sesehat ini kalau menengok pekerjaanku luar biasa. Tapi kok Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk hidup. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan sungguh baik memberikan anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah selamatkan kami, Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk mengingat seluruh anugerah-Mu dan tumbuhkan iman percaya kami agar kami bisa menghadapi kehidupan sesulit apapun. Tuhan, pimpinlah hidup kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami ke depannya, kami mau taruhkan kepadamu. Engkaulah yang memimpin seluruh kehidupan kami. Baik kaum ibu yang di dalam gereja, mengikuti ibadah, maupun yang live streaming. Hadirlah Engkau senantiasa di hati sanubari kami yang terdalam. Dalam Yesus. Amin. Saya sebelum kepada persembahan kita bernyanyi dulu buku ND 183 ayat 1. Najupang au na asiroha. Masuklah kita acara berikutnya menyampaikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu nomor 241 ayat 1 sampai 2 Asalma Ibana. Sai tok dong ni
tapasa ma pelean tu Tuhan debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut leon-leon, na denggan dot nasa ulibasa na mauli utus, hupasat hami masyan nenelehon mi tu hami pelen nami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selenlen mi tu hami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rak mahita martangiang di tangyang ale amanami, ale amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata ama dot parsauran ni ton di porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kaum perempuan yang mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah atau di rumah sakit dalam live streaming. Doa dan harapan kami semua kaum perempuan tetap teguh imannya di dalam Kristus. Shalom.